Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu 10 Juni 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, 16, dan 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir, supaya kita memperhatikan, melihat dengan waspada, karena kita perlu membedakan secara fisik atau mental. Karena memperhatikan ini adalah hal yang merupakan pertimbangan dalam diri kita. Kita mempertimbangkan kehidupan fisik dan kehidupan mental. Karena kita hidup di hari-hari yang Alkitab katakan hari-hari yang jahat. Jadi dengan jelas Rasul Paulus katakan supaya kita mengalami, merasakan, dan memastikan supaya kita jangan salah membawa hidup ini, karena hari-hari yang ada adalah hari yang jahat. Hari yang jahat itu diterjemahkan menyakitkan. Hari-hari di mana kejahatan yang berpengaruh kepada karakter. Ya, kita bisa melihat yang dulu merupakan sesuatu yang aib dan memalukan, sekarang sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan, gaya hidup. Dulu kita dengar orang korupsi, tapi sekarang sudah jadi biasa. Jadi gaya hidup, karena itulah hari yang jahat. Itulah kondisi yang jahat, di mana hal-hal yang rusak itu akan mempengaruhi kehidupan yang baik dan akhirnya menjadi gaya hidup atau menjadi karakter. Dengan kata lain, hari-hari yang jahat adalah hari-hari di mana kemunduran moral terjadi. Sebab itu kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa perhatikan bagaimana kita hidup. Karena kita ada dalam satu kondisi di mana kejahatan akan mempengaruhi kehidupan moral kita. Dan itu berakibatkan kemunduran moral. Orang yang baik bisa merubah menjadi orang yang tidak baik, kemudian jadi penjahat. Karena hari-hari adalah jahat. Hal ini yang harus kita perhatikan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita masih hidup di dunia dengan hari-hari di mana kejahatan itu bertambah, dan kejahatan itu berpengaruh kepada karakter kita, berpengaruh kepada kehidupan moral kita. Dan kalau kita tidak perhatikan, kita bisa terjerat di dalamnya. Sebab itu dikatakan, jangan kamu bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tidak belajar. Tetapi bodoh ini adalah arti orang-orang yang tidak berpikir lagi. Sudah tidak menggunakan akal sehat. Orang tidak berpikir.
orang yang gegabah, orang yang egois, orang yang tidak percaya dan tidak bijaksana. Itulah arti dari bodoh. Sebab itu sebagai orang percaya, Alkitab tidak mau kita hidup bodoh di zaman yang jahat ini. Karena kita tidak berpikir, kita gegabah, kita egois, kita tidak percaya dan tidak bijaksana dengan hidup ini. Itu adalah orang-orang bodoh. Dan banyak orang bodoh bukan tidak belajar, tetapi gaya hidupnya menunjukkan dia bodoh. Dia tidak berpikir yang baik karena dia tidak perlu berpikir, karena keadaan yang jahat sudah merubah karakternya. Dia jadi gegabah, dia jadi egois, jadi tidak percaya dan tidak bijaksana. Sebab itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kamu jangan bodoh, tapi kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan yaitu adalah orang yang memahami agar tidak bertindak salah. Itu orang mengerti. Dia tahu supaya dia tidak menghadirkan tindakan yang salah. Dia memahami untuk menjadi bijaksana. Itulah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bukan orang yang kelihatan mengerti tetapi bukan pengertian dari kehendak Tuhan. Dia kelihatan paham tetapi dia tidak jadi bijaksana. Dia jadi punya akal tetapi bukan akal yang baik, tetapi akal yang buruk. Alkitab katakan, jangan seperti itu. Jangan kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Terlebih dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena orang yang mabuk adalah orang yang tidak bisa menguasai diri. Adalah orang-orang yang tidak memiliki kebajikan. Orang-orang yang tidak punya attitude, tidak punya sikap. Itulah orang-orang yang mabuk. Jalan pikiran dan perasaan serta tindakannya yang tidak baik. Kebaikan moralnya, kesungguh-sungguhannya sangat terganggu. Tidak memiliki kesadaran yang murni. Ini adalah hal yang terjadi jika kita tidak perhatikan. Karena mabuk di sini bukan seperti mabuk karena minuman, bisa berjalan kemana, bisa ngobrol sesukanya, bisa buat keonaran di mana-mana, bukan. Tapi mabuk di sini adalah keadaan di mana dia tidak menguasai diri. Pikirannya, perasaannya tidak bijak. Moralnya rusak. Dan dia tidak memiliki kemurnian dalam dirinya. Sebab itu kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup. Alkitab katakan, jangan jadi bodoh. Jangan jadi tidak bijaksana. Jangan menjadi orang yang mabuk. Karena mabuk adalah suatu tindakan yang tidak menguasai diri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sebab itu mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita agar dalam perjalanan kehidupan kita perhatikan dengan baik bagaimana kita membawa hidup kita. Hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan karena kita mengerti kehendak Tuhan. Kita memahami, bertindak dengan saleh, menjadi bijaksana di hari-hari yang jahat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengajar kami untuk memperhatikan bagaimana kami membawa hidup ini sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami agar sepanjang hari ini kami hidup bijaksana. Kami mengerti bahwa hari-hari yang ada di depan kami adalah hari-hari yang jahat.
hari-hari yang mudah mempengaruhi karakter kami, hari-hari yang mudah mempengaruhi kebiasaan yang baik yang ada pada diri kami. Sebab itu tolong kami Bapa, jangan tinggalkan kami, tapi hentar kami terus untuk memahami dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, agar sepanjang hari ini kami boleh melakukan yang berkenan dan yang mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani bagi kami. Dan di dalamnya kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan kami ingatkan untuk seluruh kaum wanita bahwa sebentar sore jam 4 sore ada ibadah pelayanan wanita Pantekosta Jemaat Bethesda yang juga saudara dapat ikuti melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.